Dan Mas Yun pun sering bilang, bukan sering, yang pernah kayak bilang, Mas, nanti kalau suatu saat aku gak kuat, tolong bantuin aku ya, tolong tulungun aku ya Pak. Takut aku tiba-tiba pingsan katanya. Nggak tahu, dia cuma bilang-bilang kayak gitu. Kalau nggak bertanya-tanya Mas Roni lah, Mas Roni yang sering lebih ke arah Mas Yun. Kalau ada apa-apa itu curhatnya ke Mas Roni. Cuman kadang aku nyempil aja, nguping aja di sebelahnya, nggak apa-apa kan. Meskipun kadang yang diomongkan yang harus dirahasiakan dari aku itu nggak apa-apa, aku nggak dengerin. Cuman kadang Mas Yun lebih curhatnya ke Mas Roni. Mungkin Mas Roni yang udah dianggap yang lebih tua. Terus kalau untuk curhat ke papi gitu biasanya lewat para Mas Roni juga. Mas Roni, aku bilang gini, gak apa-apa bilang ke papi, kalau ada apa-apa cerita kayak gitu. Iya serius sempat apa ya? Nas, tolong ngono aku, lekku moro-moro aku, berarti semaput mon. Takut aku nanti gak kuat di mana. Nah, omongan itu waktu perjalanan ke Jakarta. Terus sebelum itu pun juga pernah bilang kayak gitu. Nggak tahu, mungkin nggak tahu Mas Yun itu punya penyakit, nggak tahu ya, punya penyakit yang apa. Soalnya kan berat badannya naik turun, dan dia kalau naik gitu berat badannya pasti ngabarin, kayak pas telepon gitu, Mas Anas, lu sekarang apa, intinya bahasa Jawa halus kalau Mas Yun ngomong ya. Kalau bertiga itu pasti ngomong, tapi diartikan sama Mas Roni bilang ke aku, ini Nas katanya berat badannya sekarang naik, alhamdulillah gitu. Oh iya gak apa-apa, bagus dong kalau gitu. Intinya kita meskipun kenalnya gak terlalu lama sama Mas Yun, Mas Roni itu persahabatan emang bener-bener apa ya, kayak saling menjaga, saling menasihati gitu. Aku yang lebih banyak dinasihatin sama Mas Roni, dan Mas Roni mungkin di golongan kita itu yang paling tua. Mas Roni sering ngasih masukan, gini Nas, gini Yun, jangan gini, nanti ini gimana pun caranya kita harus menjaga ini, menjaga itu gitu. Dan nggak tahu, meskipun nggak lama itu pertemanannya kayak bener-bener udah lama banget. Makanya aku bilang kalau satu orang laki-laki merasa tersakiti, saya pun juga merasakan gitu. Mungkin gara-gara sering orangnya terbuka. Kalau aku mau berteman sama seseorang, semua pun aku bilang, kita gak boleh ada yang ditutup-tutupin. Mau kayak gimana pun caranya, kita gak boleh ada yang ditutup-tutupin. Harus kita ceritakan. Kalau aku gak enak sama sampean, aku mau ngomong, dan sampean kalau gak enak sama aku gak usah dipendem. Gitu aja sih. Kalau ditanya, Mas Yun nangis kasihan tadi, ya bener-bener ya faktanya dan kenyataannya seperti itu teman-teman. Dan kalau aku ingat, kalau Mas Yun setiap ngabarin aku itu tentang berat badan aja, hal yang kecil banget ya, menurutku itu kayak, mana aku udah ini sekarang berat badanku naik gini. Itu aku coba, ini anak nganggep aku sebagai adiknya banget. Dan Mas Roni pun kadang kalau kayak lagi bertiga gitu, Mas Yun dan aku lagi ngelakuin hal yang kayak konyol banget, dan itu hal yang kayak bocah banget pikirannya gitu, Mas Roni cuma bisa ketawa, ya arek iki yo, arek cilik onjuk ngono Mas Roni. So aku kangen, makanya aku sempet kapan Mas Yun nggak apa-apa, gak usah dipikir. Aku juga titip ke teman-teman di sana, Mas Yun jangan ya apa namanya, jangan ditinggal sendiri gitu. Mas Roni pun juga sibuk, lagi ada masalah. Kita sering kabar-kabaran kok, meskipun nggak nge-live, aku jarang nge-live gitu, aku sering kabar-kabaran tiap hari, tiap malam telepon, tanya Mas Roni sendiri. Dan nggak mungkin dong bahas yang nggak penting. Kalau untuk Mas Roni, mungkin Mas Roni sering main di Surabaya, ya sering main sama aku. Kamu tahu sendiri Rafika sampai cemburu gitu, dikira aku pacaran sama Mas Roni. Ya memang benar-benar sering ngasih kabar, sering tanya gimana hari ini, gimana. Yang sakit pun ditelepon, kamu sakit apa Mas Anas? Udah sakit biasa, sampai mau ke rumah. Jangan jauh, kataku, aku cuma sakit biasa aja. Udahlah teman-teman, aku harap kalian di sini semua, kita sebagai kekeluargaan aja, jangan saling menghujat satu sama lain. Kalau menurut saya pribadi, sebelum kalian itu melakukan tindakan, sebelum kalian melakukan hujatan, cobalah posisikan kalian sebagai objek. Artinya objek itu posisikan kalian sebagai kayak
kalian yang dihujat lah, pikir kayak gitu gimana rasanya, udahlah gak enak. Takutnya aku sendiri, coba aku lihat Mas Yun itu kasihan, Rek.